Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi mengejutkan sahabat BN. Pada hari kedua usai pelantikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka langsung tancap gas. Dia belusukan ke proyek MRT. Sementara Presiden Prabowo sibuk menyelesaikan kementerian yang sekarang sedang dibentuk, di mana kantornya dan apa kerjanya, juga utusan khusus yang begitu banyak kita lihat, tampak juga menyita waktu Presiden Prabowo. Sahabat BN, bagaimana dengan Gibran ini? Apakah ini namanya curi star? Apakah ini namanya memperlihatkan bahwa Gibran bukanlah jenis atau tipe wakil presiden sebagai ban serap? Bisa jadi ini yang diinginkan Gibran, memperlihatkannya kepada publik. Dia bukan tipe seorang wapres ban serap. Dia betul-betul wapres ban utama. Karena presiden sekarang ini adalah dulu anak buah ayahnya. Jadi sini terlihat sahabat BN, begitu hari kedua yang harusnya wapres membantu presiden menyelesaikan persoalan keorganisasian yang sekarang baru terbentuk di istana, tetapi ternyata tidak. Dia seakan tidak mau tahu dengan itu. Dia terjun ke lapangan, pergi ke proyek MRT. Sahabat BN, sekali lagi, tentu saja publik akan mengatakan bahwa Gibran ini ternyata bukan kacang-kacang. Gibran ini ternyata bukan ban serap. Bisa jadi publik akan mengatakan jadinya kebalikannya. Prabowo jadinya ban serap yang berada di istana, Gibran ke masyarakat. Ini memang benar-benar sahabat BN terobosan yang sangat mengejutkan. Yang sangat mengejutkan. Apakah ini ide dari Jokowi atau bagaimana? Sebab melihat kepada pengalaman atau jam terbang dari Gibran, sulit kita mengatakan bahwa ini murni ide Gibran. Kalau ide Gibran, menurut kita seharusnya paling tidak dia mengemasi kantornya yang baru. Mengatur di mana letak fotonya, di mana letak kursinya, bagaimana mejanya, itu paling-paling. Tetapi ternyata tidak. Dia langsung ke proyek yang sangat dikenal di negeri ini, proyek MRT. Dan di sana dia bertemu dengan banyak orang yang berkompeten. Sebenarnya sahabat BN, bukan ini saja yang menunjukkan bahwa Gibran bisa jadi nanti selama kepemimpinan Prabowo jadi presiden, bukannya menjadi temannya, tetapi akan menjadi pesaingnya untuk 2029 Pilpres nanti. Banyak hal-hal lain yang menunjukkan bahwa Gibran akan menjadi pesaing dari Prabowo. Contoh, begitu pengumuman KPU yang mengumumkan secara resmi bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran nomor urut 2, tak lama kemudian muncul gebrakan yang sangat mengejutkan. Peluncuran buku The Next President, bukunya Gibran. Ini mengejutkan sekali. Sama dia dengan mengatakan kepada Prabowo, saya 2029 akan menjadi presiden menggantikanmu. Sama dengan itu artinya, mau dicari arti yang mana lagi? Coba kemana kita artikan? Oh, saya akan jadi wakil presiden tahun 2029 mendampingi Prabowo. Tentu bukan the next president harusnya. Mungkin dibuatnya di sana tetap wakil presiden. Ini the next president. Sahabat BN,
Itu satu. Banyak hal-hal lain. Dan ini tentu masuk akal. Karena Prabowo menjadi wakil presiden bukan karena dia jadi wakil presiden begitu saja, tetapi karena ayahnya presiden. Coba kita lihat dari zaman era Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, mana yang presiden dia lantas anaknya menjadi wakil presiden setelah dia mana? Soekarno tidak. Muhammad Atta itu wakil presiden sama-sama dengan Soekarno. Siapa lagi? Soeharto, berapa orang wakil presiden Soeharto? Tidak ada yang begitu dia berhenti jadi presiden, lantas anaknya numpang ke Soeharto. Tidak. Jokowi, dia presiden, anaknya wakil presiden, dan semua orang tahu peranan Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 sangat-sangat jelas, sangat-sangat tampak sekali. Bahkan bisa dikatakan peranan Jokowi dalam memenangkan Pilpres 2024 kemarin ini terhadap Prabowo Gibran jauh melebihi peranan Prabowo. Jauh. Sebut saja Prabowo mana ada membagi-bagikan bansos begitu kontras, malah di depan atau di tempat dia membagikan, malah di tempat dia membagikan bansos ada baliho Prabowo Gibran. Mana ada orang seberani dia. Dia seorang presiden, tapi Jokowi melakukan hal itu. Apalagi cawe-cawenya bukan main. Dia katakan bahwa dia akan cawe-cawe, terus terang dikatakannya. Mana ada presiden seberani itu. Apalagi indikasi dia menggerakkan berbagai institusi negara dapat terbaca oleh publik. Yang menggerakkan itu bukan Prabowo, tetapi Jokowi. Apalagi memobilisasi kepala desa bukan Prabowo. Indikasinya jelas Jokowi. Jadi peranan ayah Gibran di dalam memenangkan Prabowo dan Gibran menjadi presiden sangat besar. Karena itulah kita melihat ke depan, Prabowo kalau tidak hati-hati akan bisa menjadi ban serapnya Gibran. Ini hari kedua telah diperlihatkan oleh Gibran. Tidak ada dia canggung pergi meninjau proyek MRT. Kalau istilah Jokowi, belusukan. Kalau istilah birokratnya, meninjau langsung proyek MRT. Prabowo sedang sibuk melantik pejabat-pejabat, mengatur bagaimana duduk persoalan organisasi. Malah kita dengar sekarang banyak menteri yang kantornya dia belum bisa menentukan di mana saya ngantor nih. Banyak sekarang begitu, para pejabatnya di bawah menteri apalagi yang belum tahu di mana kantornya. Itu menyibukkan Prabowo. Tetapi ternyata tidak turut menyibukkan wapresnya Gibran. Besok entah kemana lagi Gibran ini. Entah sampai dia di Aceh. Besok lagi tidak tahu kita ini. Gibran mungkin sampai dia Jawa Timur. Entah kemana lagi dia mendatangi rakyat. Menarik ini sahabat BN. Ini menarik sekali. Prabowo sepertinya sekarang ini susah bergerak. Kalau akan mencoba menekan wapresnya Gibran, segan sama Pak Jokowi. Dia telah berjasa untuk memenangkan Pilpres, membuat Prabowo menjadi presiden. Kalau tidak direm Gibran ini, bisa-bisa nanti peranan Prabowo sebagai presiden hilang. Susah kayak sekarang ini Prabowo, posisinya sangat susah sekali Prabowo. Sahabat BN, kita melihat lagi sekarang ini mulai dari menteri sampai ke bawah, itu boleh dikatakan yang banyak itu adalah pejabat yang di bawah kendali Jokowi.
Kalau sekarang ini tentu jadinya di bawah kendali Gibran, bukan yang di bawah kendalinya Prabowo. Coba kita lihat menteri. Tidak kurang dari 16 atau 17 orang menteri yang duduk sekarang ini adalah menterinya Jokowi. Menterinya Jokowi, orang Jokowi yang duduk jadi menteri ketika Jokowi. Setelah itu, coba kita lihat sekarang. Yang pejabat-pejabat di bawah itu, wamen katakanlah, kepala badan sebutlah, utusan khusus katakanlah. Lihat sekarang, mulai dari Luhut, orang Jokowi. Sebut lagi yang muda-muda itu, yang buat orang ketawa ketika namanya diumumkan, orang Gibran, teman sepermainan Gibran, teman sama bisnis dengan Gibran. Kita sebut saja Raffi Ahmad, Giring, Yopi, siapa lagi? Mungkin kalau orang Prabowo ini kalau orang Prabowo mungkin hanya Gus Miftah sepanjang rambut itu. Mungkin itu. Tapi yang lainnya susah. Sahabat BN, kita akan melihat ke depan ini bagaimana nanti kita melihat bahwa apa yang kita prediksi sebelumnya bahwa Prabowo seorang yang tegas, seorang jenderal pejuang yang benar-benar macan Asia, bisa jadi nanti kebalikan dari itu yang kita saksikan ketika nanti Gibran memperlihatkan perannya yang sangat besar di kabinet ini. Sahabat BN, sekali lagi, kemunculan Gibran di proyek MRT hari ini sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat memperlihatkan bahwa Gibran bukanlah seorang wapres yang bisa disebut dengan ban serap. Dia ban utama yang tidak akan bisa dikalahkan oleh ban utama Prabowo. Dia sama-sama ban utama. Mungkin Prabowo ban utama depan sebelah kanan. Gibran ban utama depan sebelah kiri, tetapi sama-sama ban utama yang kekuatannya sama-sama. Kalau dia kempes, mobil tidak jalan. Bisa itu. Kalau ban utama di depan, baik kiri kanan kan sama saja. Kalau kempes salah satunya, mobil tidak jalan. Itu mungkin peran yang diambil oleh Gibran. Sahabat BN, menarik ini sahabat BN. Kita simak terus ke depan. Namun yang jelas hari kedua kabinet Prabowo Gibran ini kita melihat ini dimenangkan 1-0 oleh Gibran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.